Tolong kalau suara gue masih jelas nggak? Tolong chat kalau misalkan nggak jelas ya. Oke. Kelihatan dan jelas. Oke, thank you responnya. Oke, jadi kita ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dan jawabannya mirip-mirip. Itu nanti akan gue satukan. Ada pertanyaan yang memang akan gue pisah jawabnya. Ada pertanyaan yang nggak penting, nggak akan gue jawab. Oke, kita akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Nah ini, oke ya, semua kebaca ya. Oke, pertanyaan pertama, Coach Cere, how is your English? Saya tahu ini siapa yang bertanya ini. Cia. Coach Cere, how is your English? My English is so bad, thank you. Cara ilangin, pertanyaan kedua langsung ya. Cara ilangin takut atau khawatir walau kita udah percaya Yesus. Kayaknya orangnya nggak ada di sini deh. Coba ya saya lihat dulu. Nggak ada di sini orang yang bertanya. Oke. Yang harus kita mengerti di sini pertama-tama adalah takut itu sebenarnya perasaan manusia. Apakah Yesus tidak pernah takut waktu menjalani hidup? Waktu dia di Taman Getsemani, dia pun mengalami ketakutan ya. Coba kita buka deh ayatnya deh supaya semuanya jelas. Coba buka ayat ini ya, ayat apa? Matius 26 ayat 38. Coba buka Matius 26 ayat 38. Kalau udah ketemu, tolong tangannya ya. Sudah. Jul tolong baca ayat 38. Bang, ayat berapa bang kedengeran? Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38. Ayat 38. Yes, Matius 26 ayat 38. 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Yesus di sini mengatakan hatiku sangat sedih. Ini kan adalah sebuah perasaan. Seperti sampai dia ngomong seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, pada saat ini Yesus pun mengalami ketakutan ya. Takut yang sangat luar biasa sampai keringatnya itu menjadi peluh-peluh darah, titik-titik darah kalau kalian baca di ayat-ayat selanjutnya atau di kitab di Injil yang lain. Nah, gue mau bilang seperti ini, takut itu adalah perasaan yang wajar sebagai kita manusia. Oke? Takut itu sebenarnya perasaan yang wajar sebagai manusia. Kenapa harus ada takut? Karena kita tuh manusia adalah makhluk yang memang bergantung gitu. Bergantung kepada hidup kita adalah bergantung. Hidup kita tuh sebenarnya diciptakan untuk bergantung kepada sesuatu. Nah, yang harus kita mengerti adalah kita pasti ada perasaan takut supaya kita mengerti hidup kita itu harus bergantung kepada siapa. Yang jadi masalah adalah kalau kita ketakutan atau terlalu khawatir yang dalam hidup ini. Ya, terlalu takut atau terlalu khawatir. Artinya kita nggak tahu siapa yang kita bergantung pada siapa dan siapa yang memegang hidup kita. Itu yang harus kita mengerti bersama-sama. Sekali lagi, kalau kita mengalami takut, itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau kita sampai ketakutan atau terlalu khawatir, seperti yang kemarin Mas Ivan udah bahas ya di ibadah Hope, kalau kita terlalu, artinya kita tuh sebenarnya bingung. Atau sebenarnya kita nggak sadar
siapa yang memegang hidup kita, dan kita tuh sebenarnya lupa kita bergantung kepada siapa. Atau mungkin kenapa kita bisa takut? Karena kita bergantung pada hal-hal yang tidak kekal. Sesuatu yang tidak pasti. Di bumi ini semua tuh tidak ada yang pasti. Apa? Perasaan manusia. Oh, bisa berubah, betul? Apalagi apa karakter manusia ya, sifat manusia aja masih bisa berubah. Yang tadinya mungkin apa ya? Tadinya dia nggak ngomong kasar, bisa jadi ngomong kasar. Yang tadinya dia tidak ngomong kasar, bisa jadi nggak ngomong kasar. Nah, itu bisa berubah. Segala sesuatu yang di bumi ini bisa berubah. Makanya cara hilangin ketakutan, gue kan ngomong ketakutan ya. Cara hilangin ketakutan yang pasti adalah bergantunglah sama Tuhan sepenuhnya. Oke? Terjawab? Oke, lanjut aja. Nggak ada yang jawab ya. Nggak ada yang jawab gua. Oke. Bang, nanti kita pindah link ya. Iya. Kalau udah habis pindah link ya. Aman. Oke, siap, Gap. Gue tahu di pertanyaan Gaby yang mana. Nanti gue akan jawab. Kenapa persembahan Habel, ini yang ketiga ya. Kenapa persembahan Habel lebih diindahkan daripada persembahan Kain? Oke, coba kita buka dulu di Kejadian 4. Coba buka di Kejadian 4. Sudah semua? Sudah. Coba buka ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Sally, tolong bacain Sally. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Oke. Jadi di sini kita lihat, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ayat 4, coba Gaby baca. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, Habel juga mempersembahkan korban persembahan anak sulung, yakni lemak-lemaknya. Lemak-lemak kita tahu lah bagian terbaik ya. Kita kalau di sini pasti semua pernah makan babi ya. Lemak babi adalah yang terbaik. Betul? Nah, di sini dibilang maka habis itu mempersembahkan apa yang terbaik. Di situ Tuhan Kejadian bilang maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kita juga buka ayat Ibrani 11 ayat 4 coba. Supaya lebih jelas dan supaya lebih mengerti lagi kenapa persembahan Habel lebih diterima daripada Kain. Ibrani 11 ayat 4 coba Juvincia Riyadi baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Itu dan karena iman, dia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, sekarang gini ya. Sebelumnya thank you dulu ya buat Ciaca, buat juga Gaby dan yang lain-lain. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Nah, jadi kita bisa temukan di sini bahwa Habel lebih mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Dan gue pengen bawa aplikasinya ke zaman sekarang. Guys, kalau kita datang sama Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik. Seluruh keberadaan hidupmu, seluruh persembahan ini nggak bicara tentang uang doang. Seluruh hatimu, keberadaan hidupmu semuanya, bawalah itu sama Tuhan. Karena kita jangan seperti Kain yang setengah, seluruhnya.
seluruhnya yang kita mau. Yang Tuhan mau. Jadi kita belajar mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun, baik itu ternyata kalau ternyata hari itu hati lo lagi hancur, ya bawalah hati yang hancur itu sama Tuhan. Kalau ternyata lo lagi gembira, ya bawalah hati yang gembira itu sama Tuhan. Bawalah seluruh keberadaan, seluruh persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan bawa setengah-setengah sama Tuhan. Amin. Oke, amin ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Masih nyatet semuanya. Oh, masih nyatet ya? Udah? Oke. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Oke. Yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Hahaha. Maka akan saya karena ini dia hahaha, terakhirnya saya akan jawab dengan karena yang datang duluan itu namanya pendaftaran. Oke ya, lanjut. Gue nggak akan bahas. Nggak mau, ada yang ngomong nggak mau. Puji Tuhan, nggak mau tanya. Dia berarti udah paling ngerti Alkitab tuh ya. Berikutnya, udah makan belum? Ya, sudah. Terima kasih buat simpatinya. Nah, ini dia. Apakah orang yang selalu ke gereja itu udah percaya dan takut akan Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Apakah orang yang selalu ke gereja itu sudah percaya dan takut akan Tuhan? Gue pengen satu orang dulu, gue pengen lempar pertanyaan ini dulu. Coba, Caca, menurut kamu gimana, Caca? Jangan kamu yang nanya lagi. Coba, Caca. Menurut aku, dia belum tentu percaya karena dan belum tentu takut akan Tuhan juga, karena mungkin bisa aja dia datang bukan hati yang benar-benar pengen rindu akan firman Tuhan dan ya gitu deh Bang. Susah sih. Bingung. No, good. Tepuk tangan buat Caca. Coba satu lagi, siapa ya? Coba gue mau minta pandangannya Michael. Coba menurut kamu, apakah orang yang selalu ke gereja itu udah percaya dan takut akan Allah, akan Tuhan? Belum tentu sih. Kenapa? Karena bisa aja karena dia cuman dari yang pertama orang baru ke gereja dulu deh. Karena kan dia cuman diajak tuh. Pertama kan diajak. Nah, misalkan kalau orang yang udah sering ke gereja, kalau orang yang sering ke gereja kan belum tentu. Mungkin kayak ada saudaranya di sana, mungkin keluarganya ternama di gereja itu, bisa juga kan. Terus mungkin karena dia udah dikenal lama di situ, atau gimana, ya belum tentu kan. Terus yang takut akan Tuhannya, ya gitulah. Tepuk tangan dulu dong buat Michael. Oke. Coba buka Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya. Nah, sudah semua udah ketemu? Nah, di situ kita harus mengerti bahwa ada di dalam dunia ini nggak cuma di dalam gereja, di dalam dunia ini ada lalang